Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Dan saudara, sejumlah pekerja migran yang tiba di Indonesia harus menjalani karantina di Rusun Pasar Rumput, kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di sana. Alfa, seperti apa proses untuk karantina para tenaga pekerja migran yang tiba di Indonesia hingga siang ini? Ya, Syahreza, pasca ditemukannya varian Omikron untuk virus COVID-19, tentu saja pemerintah ini memperketat proses karantina bagi para pekerja imigran yang baru saja ditiba di Indonesia, yaitu 10 kali 24 jam pasca PCR ketika mereka tiba di Indonesia, artinya 10 hari mereka harus melakukan PCR, dan juga 14 hari untuk pekerja imigran yang datang dari negara-negara yang telah terkonfirmasi atau teridentifikasi menemukan varian baru virus Omikron. Dan saya bersama juru kamera saya, Ian Faris, akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini dari lokasi karantina Rusun Pasar Rumput di kawasan Manggarai, di mana saat ini saya bisa tunjukkan beberapa pekerja migran yang kemudian telah selesai melakukan karantina selama 10 hari sampai 14 hari, ini sudah diperkenankan untuk pulang. Tapi saat ini kondisinya memang cukup penuh, saudara, karena berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan, ini ada sekitar 5 bis pekerja migran yang belum bisa masuk ke dalam. Di layar kaca Anda bisa Anda lihat di situ ada beberapa bis yang mengangkut pekerja migran dari Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa melakukan karantina di Rusun Pasar Rumput. Tetapi karena kondisinya yang penuh di Rusun Pasar Rumput ini, sehingga para pekerja ini belum bisa masuk dan harus menunggu giliran agar bisa masuk. Dan tentu saja manajemen ini harus segera memulangkan pekerja migran yang sudah menyelesaikan proses karantina di Rusun Pasar Rumput. Di pasca ditemukannya varian Omikron, tentu saja Satgas bersama juga dengan pemerintah ini terus memperketat dan menyegerakan proses karantina dari para pekerja migran. Bahkan mereka harus segera dites PCR untuk bisa menentukan apakah mereka positif atau negatif COVID-19. Dan di belakang saya ini adalah para pekerja imigran yang sudah bisa pulang dan sudah melakukan PCR dan bisa atau diperbolehkan untuk pulang karena telah dinyatakan negatif begitu dari varian COVID-19, baik itu varian Omikron yang sudah dites secara khusus dan juga dari varian COVID-19 lainnya. Saya coba akan mewawancarai salah satu pekerja imigran mungkin yang baru saja pulang, tapi saya akan cari dahulu. Ibu berkenan saya wawancara sebentar dengan Ibu siapa? Ibu Masiri. Ibu Masiri, ini benar ya pekerja imigran yang baru datang dari luar negeri dan melakukan karantina di sini? Iya betul Mbak. Ibu sudah melakukan karantina berapa lama Bu? 1 minggu. Satu minggu. 1 minggu itu artinya apa saja yang sudah dilakukan tes PCR berapa kali dan di dalam dilakukan perawatan tertentu atau seperti apa? Perawatan baik, PCR 2 kali, baru datang PCR. Sudah 1 minggu mau balik PCR lagi. Hasil dari PCR Ibu menunjukkan apa? Bagus, oke. Negatif. Negatif semua varian ya Bu ya, Omikron maupun varian virus COVID-19 lainnya? Iya, semua negatif. Kalau kondisi di dalam seperti apa sih Bu? Penuh atau memang sudah banyak sekali kawan-kawan pekerja imigran yang baru datang? Gantian jadi Mbak. Gantian ya? Sistemnya 1 minggu gitu ya? Iya betul. Oke. Tapi di dalam penuh ramai begitu atau seperti apa? Ramai. Ya? Ibu dari mana Bu? Dari Indramayu. Dari Indramayu dan ini sedang menantikan jemputan? Iya, oke, betul Mbak. Terima kasih Ibu Sama-sama. atas waktunya, hati-hati di jalan. Ya itu saudara, tadi dikonfirmasi oleh salah satu pekerja imigran yang hasil PCR-nya sudah menunjukkan hasil negatif. Ia menyebutkan proses karantina dilakukan selama 1 minggu atau sekitar 7 hari. Karena memang hasilnya atau kondisi kesehatan dari pekerja imigran ini dinyatakan baik-baik saja. Tetapi setelah pasca ditemukannya varian Omikron yang terbaru, ini disebutkan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa tentu saja proses karantina ini akan semakin diperketat, yaitu selama 10 hari untuk negara-negara yang belum teridentifikasi varian Omikron dan 14 hari untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi virus Omikron. Tapi yang itu saya sebutkan tadi bahwa yang menjadi concern adalah
bagaimana ketersediaan dari ruang-ruang karantina untuk para pekerja imigran ini, karena semakin banyak yang dipulangkan, semakin ketat juga proses karantinanya, akan semakin penuh juga ruang-ruang karantina yang sudah disediakan oleh pemerintah, di mana lokasi karantina yang sudah disiapkan di wilayah Jakarta ini ada 2 skema. Yang pertama yaitu bagi warga negara Indonesia, baik itu pelajar maupun yang sudah ASN yang sudah melakukan perjalanan tugas maupun pekerja imigran lainnya, ini bisa melakukan karantina di Wisma Pademangan, Jakarta, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan juga Rusun Nagrak, Jakarta. Tapi memang kondisinya disebutkan bahwa di Rusun Pademangan sudah penuh, kemudian di Rusun Pasar Rumput juga harus menantikan antrian. Artinya memang banyak sekali pekerja imigran yang sudah dipulangkan karena kondisi terkini dari virus COVID-19. Kedua, untuk para pelaku perjalanan internasional yang melakukan biaya mandiri, yaitu bukan pekerja imigran, mereka harus, maksud saya bukan pekerja migran, mereka harus melakukan karantina mandiri di 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Tentu saja dengan biaya masing-masing. Ketentuannya masih sama, 10 hari PCR, 10 hari karantina, 14 hari 10 hari karantina untuk negara-negara yang belum terkonfirmasi varian baru atau varian Omikron, dan juga 14 hari karantina untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi atau teridentifikasi varian Omikron virus COVID-19. Reza. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Pasar Rumput, Jakarta Selatan terkait dengan antrean karantina warga dari luar negeri yang tiba di Indonesia. Terima kasih Alfania Rizky.